Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jalla 'anis syabi wal mathil wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu ala khalqihi wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibadi ajma'in wa tarakna ala al mahajjatil bayda ilaiha kanahariha wa la yazihu anha ila halik wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadir jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah ingkang kawula hormati, para asatidzah, para alim ulama, Pak Imam masjid ya. Kemudian juga guru saya Dr. Slamet Rosyadi, masalah saya nggak tahu beliau pasti. Yang saya hormati, mohon izin dan perkenannya saya duduk untuk berbicara di sini. Ini Masya Allah sedang mengajukan profesor, kita doakan semuanya lah ya, semuanya mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendoakan orang lain kan insya Allah malaikat juga akan mendoakan kita ya. Ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain tidak tahu kita doakan, maka malaikat di samping kita walaka bimisli kan gitu kan, bagimu juga yang semisal gitu. Jadi mudah-mudahan kita punya kebiasaan seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk hadir di tempat yang paling baik ini untuk bersama-sama membuktikan ya, kualitas iman kita. Karena salah satu manifestasi atau bentuk pembuktian sebuah kualitas iman salah satunya adalah sholat jamaah. Di antara 5 waktu sholat jamaah itu yang paling paling harus kita perhatikan adalah subuh dan isya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, Bapak Ibu rahimahullah, bapaknya terutama bisa istiqomah. Ini Masya Allah saya juga luar biasa nih, putra-putra panjenengan ini sudah mulai bisa sholat subuh berjamaah. Di saat mungkin di tempat-tempat yang lain itu banyak sekali yang justru jamaahnya itu kebanyakan ya orang tua Pak. Kalau di tempat saya hampir rata-rata orang tua, hampir kesemuan. Anak-anak kayak gini jarang sekali anak-anak yang bisa berangkat ke masjid. Ya kita doakan mereka, kita semuanya istiqomah. Dan insya Allah apa yang kita lakukan pagi ini juga dalam rangka nanti merintis 24 jam ke depan kan ngaten nggih. Karena siapa yang Rasulullah sudah menjanjikan seperti itu. Kita ketika tidur ya syukur dulu sudah wudu dulu kan ngaten nggih. Karena nanti ketika tidur dalam satu riwayat dikatakan setan akan mengikat tengkuk kita ala qafiyati ru'usikum itu dengan 3 ikatan kan ngaten nggih. Ikatan itu akan lepas manakala nanti kita ketika ngelilir sudah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In halat uqdah, nanti kalau sudah kita berdiri sholat sunnah akan lepas lagi ikatan. Ketika nanti kita sudah berjalan ke masjid menunaikan sholat subuh seperti ini, insya Allah semua 3 ikatan setan itu akan lepas. Ketika sudah lepas maka kata Rasul thayyiban nafs, kita memiliki jiwa yang baik, jiwa yang semangat untuk kemudian menjalani kehidupan di hari itu dengan penuh semangat. Yang bekerja ya insya Allah semangat Pak. Seharusnya yang pelajar-pelajar kalau paginya sudah di manage seperti itu ya seharusnya semangat Pak. Kalau sebaliknya paginya tidak, manajemennya tidak seperti apa yang Rasulullah contohkan ya pasti dia seharian ya akan menjalani hari itu dengan kaslan, dengan kemalasan. Ya mudah-mudahan kita seperti itu pagi ini kita semangat 24 jam terus semangat dan itu terus menjadi satu siklus kehidupan kita sebagai seorang mukmin kan ngaten nggih. Kan janji Allah al jazaul ihsani illal ihsan.
Jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Innallaha taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin shalih ba'da. Allah kalau menerima amal seseorang itu biasanya indikatornya adalah dia akan diberi kesempatan, diberi anugerah, diberi nikmat untuk melaksanakan amal soleh berikutnya. Ini sudah menjadi satu kaidah. Jadi alhamdulillah hari ini kita awali dengan kebaikan-kebaikan, nanti akan banyak Allah berikan peluang kebaikan dan kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah sodorkan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan sekali lagi itu menjadi satu siklus kehidupan. Rahmat dan salam Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah limpahkan, curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hendaknya kita terus berikhtiar, berjuang, menjadikan beliau sebagai tuntunan. Kita mempelajari apa yang menjadi tuntunannya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umatnya. Dan pagi ini perkenankan, kemarin Sabtu saya hubungi Mas Prima ya, jam berapa saya lupa, saya juga bingung karena saya juga lagi punya target beberapa program sekolah. Saya mencari-cari kira-kira tema apa yang itu bisa menjadi, yang paling penting adalah nasihat kepada diri saya sendiri. Kan ngaten nggih Pak? Jangan sampai kita memberikan nasihat yang itu kita belum pernah melakukan atau kita sedang tidak berjuang melakukan, jangan sampai seperti itu. Makanya saya mencari-cari nasihat apa. Yang hari ini lagi rame apa Pak? Sing lagi rame apa hari ini? Syawal nanti sampai Dzulhijjah. Napa? Kurban. Apa Pak? Haji. Ada lagi? Kondangan. Sami mboten panjenengan kayane kok undangan untuk kemudian menghadiri walimah kayaknya lagi pepek banget ya. Mungkin hari ini ada yang 3 tempat, kemarin Sabtu ada yang 2 tempat, kan bisa jadi seperti itu ya. Terus mboten sih? Kayaknya lagi nang didi gawe terat sehingga ada yang viral. Hawanya panas hari ini, kenapa? Karena banyak yang pasang teratak, katanya seperti itu. Wallahu alam. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi perkenankan saya pagi ini akan menyampaikan satu buah hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini berangkat dari hubungannya apa dengan kondangan-kondangan nih Pak? Jadi kondangan itu berarti lagi sedang ada prosesi pernikahan kan ngaten nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu ada yang kerjanya di KUA mungkin atau di pengadilan agama, saya bisa minta data. Ada Pak Bu di sini mungkin, karena kebanyakan di sini saya yakin lah backgroundnya mungkin di kantor kebanyakan ya. Ada yang di pengadilan agama enggak atau di KUA? Karena saya lihat data pernikahan di Indonesia itu cukup tinggi sebenarnya. Setahun itu hampir 1,7 sampai 2 juta. Itu data pernikahan yang masuk. Dari data itu 10 pengajuan, satunya itu mungkin secara umur sebenarnya secara konstitusi, secara undang-undang belum diperkenankan. Sehingga kemudian kalau dalam pengadilan itu ada upaya apa namanya itu? Upaya untuk memperbolehkan, ya, minta dispensasi untuk menikah. Leres mboten Pak? Jadi cukup banyak pengajuan pernikahan di Indonesia setiap tahun itu seperti itu, 1,7 juta sampai 2 juta. Saya tadi datanya mana? Saya buka ya. Tahun 2021 ya, ini yang kadang menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Menjadi satu muhasabah. Ini nanti hadisnya saya bacakan Pak. Evaluasi saya penting ini, apalagi yang bagi kita semuanya yang sudah punya rumah tangga ya. Tahun 2021 ini yang mengajukan 1,7 sampai 2 juta Bapak Ibu. Itu yang kandas. Saya sampaikan data ini biar itu menjadi pelajaran dan itu nanti dilihat dari perspektif hadisnya kayak apa. Ngaten nggih? Data perceraian tahun 2021, 2018 itu sampai 307.000. Itu yang gugat cerai. Yang 100 berapa ini yang tolak cerai. Kalau gugat cerai berarti berasal dari pihak perempuan, khulu ya. Kalau cerai tolak dari laki-laki. Tahun 2021 Bapak Ibu kemarin itu kasus perceraian itu ada 447.743 dari 1,7. 110.400 itu gugat cerai cerai tolak, kemudian 337
332.343 itu gugat cerai. Ini Masya Allah. Berarti berapa kalau secara pecahan berapa ini? 2 juta hampir 500 lah digawe mudah Pak. Pinten? Hampir seperempatnya sih. Seperempat leres mboten? 2 juta kurang lebih 500 ribunya. 1,7 hampir 400 ribunya itu kandas. Saya yakin masing-masing kita itu punya referensi lah, mungkin kerabat kita, mungkin nyun sewu kadang kita juga pernah seperti diuji seperti ini kan ngaten gitu. Kita mungkin juga sama pernah diuji, pernah rumah tangga kita tidak berhasil, tidak sukses. Kan ngaten, leres mboten? Punya referensi semuanya kan? Saya punya kerabat ini ya Allah diuji ternyata keluarganya juga gagal. Jadi kemudian pertanyaan yang paling mendasar, sesuatu yang seharusnya ini kemudian sangat berpengaruh terhadap generasi kita ke depan, kenapa justru hari ini menjadi satu ujian bagi kaum muslimin, banyak yang kandas dan itu berpengaruh jelas Bapak Ibu nanti terhadap kondisi umat Islam ke depan. Dan banyak aspek yang kalau lihat itu ternyata kasus-kasus ini berangkat dari kasus apa ya Pak? Contohnya apa Pak? Kira-kira menurut panjenengan, kenapa banyak kasus seperti ini? Faktornya apa? Ekonomi bisa jadi nggih. Kayak ini sih perumahan kene ya orang nana faktor ekonomi kemudian menyebabkan orang berpisah kan boten? Faktor ekonomi. Apa yang bisa jadi juga seperti itu? Faktor ekonomi, faktor KDRT. Faktor apa lagi? Orang berpisah. Will, ada selingkuh. Wanita idaman lain, ada pil, pria idaman lain. Malah kadang kasus di lapangan itu lucu-lucu. Sing rebut malah jebule kancane dewek. Ganu batiri apel. Bar kuwi malah ada yang gitu ya Pak. Kayak ini panjenengan ngalami apa? Banyak kasus masalah seperti itu. Kekerasan, ekonomi, pandemi kemarin banyak nggak ya? Nggak paham. Saya nggak lihat datanya di situ. Ada yang mungkin ketemu mantan, boten? Ada ya. Panjenengan bisa lihat data di Pengadilan Agama Purwokerto tahun berapa itu ada kasus sebanyak 93 kasus perceraian karena ketemu mantan pasca lebaran. Reunian Pak, ketemu mantannya terus kesandol maning. Punya teman kayak gitu? Punya. Itu ngaten. 93 kasus Banyumas melakukan kebanyakan tadi ya khulu itu gugat cerai karena mungkin ketemu lagi dengan mantannya. Panjenengan mulane nek bojone arep izin melu reunian apot mboten? Nggih, apot iki mau ketemu mantane. Ini sesuatu yang sangat manusiawi saya pikir. Sangat manusiawi. Tinggal kemudian itu sebenarnya dalam perspektif hadis seperti apa ya Bapak Ibu? Saya ada satu buah hadis, saya bacakan hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Man Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma, thumma yabhasu sarayahu, fa adnahum minhu manzilatan a'damuhu fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada wa yaqulu ma sana'ta syai'a thumma yaji'u ahaduhum fa yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtuhu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu fa yaqulu ni'ma anta rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Kalau kita mayoritas umat Islam ketika mendengar hadis itu riwayat Muslim pripun Pak? Masih meragukan mboten kualitas hadisnya? Kalau kita nggak percaya ini riwayat Muslim, bisa ditakhrij, bisa dicari di sumber aslinya, di sumber primernya. Sumber primernya berarti kitab ya Sahih Muslim kan ngaten nggih Pak. Kalau kitab Bulughul Maram itu kitab primer sanes. Kitab primer sanes itu. Kalau Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin itu biasanya hadis-hadis yang tertera di kitab itu sanadnya itu langsung nama sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Ngan siapa lagi? Itu biasanya kitab sekunder ngaten Pak. Jadi hadisnya itu sanadnya hanya satu tok. Itu sanad level 1 para sahabat. Tapi kalau yang di kitab asli Sahih Muslim, kitab-kitab pribadi yang lain, itu sanadnya lengkap. Saya cari sanad lengkap hadis ini dalam Sahih Muslim, di sana diketemukan. Hadis ini Imam Muslim itu dia dapat dari mana? Jadi namanya Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Daud itu kan yang yang kutubus sitah, Pak Kudus yang punya sunan. Itu semuanya ulama-ulama hadis yang mempunyai kontribusi luar biasa terhadap Islam. Yang menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam. Mereka itu melakukan penelitian, yang ngomong ini siapa sih diteliti. Yang ini dari mana? Ini dan ini ketemu enggak? Bahkan yang riwayat Imam Bukhari itu yang paling sahih. Kenapa? Imam Bukhari itu mensyaratkan antara sanad yang satu dengan yang sanad yang lain tidak sekedar satu generasi itu, tapi juga pola hubungannya adalah murid dengan guru. Itu Imam Bukhari paling ketat. Setiap mau menerbitkan hadis pasti sholat sunnah. Setelah diteliti ini yang ngomong siapa, apakah sikoh orangnya, apakah orangnya soleh atau tidak, apakah orangnya pernah berbohong atau tidak. Itu penelitiannya sampai seperti itu Pak, luar biasa. Itu bertahun-tahun itu satu hadis. Dan yang diteliti itu sampai ratusan hadis ya. Ratusan hadis diteliti, tapi kemudian terkoreksi di Sahih Bukhari itu kurang lebih hanya 9.000 hadis. Itu aja banyak yang pengulangan-pengulangan. Itu Masya Allah, itu luar biasa para ulama ahlu hadis dalam menjaga apa yang menjadi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari seperti itu. Imam Bukhari bahkan pernah, panjenengan bisa baca di Hidayatullah, ada tulisan menarik itu. Imam Bukhari diuji oleh ulama Irak. Saya baca belum lama ya. Jadi ulama-ulama hadis di Irak ketika Imam Bukhari mau berkunjung ke sana, itu mereka sudah kumpul dulu, briefing dulu. Masing-masing ulama akan menanyakan 10 hadis. 10 hadisnya ini sanadnya sudah dibolak-balik Pak. Bolak-balik enggak jelas lah ya sanad urutannya ya. Begitu Imam Bukhari sampai di situ diuji oleh mereka oleh satu persatu. Dibacakan hadisnya dengan sanad yang bolak-balik. Itu semuanya bisa dibetulkan oleh Imam Bukhari. Ini yang betul sanadnya ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa ulama ahli hadis. Dalam hadis ini kita kalau lihat sanad urutannya, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim dapat dari siapa? Jadi kalau dulu Abu Janda ngomong hadis itu kan baru dibukukan 200 tahun setelah wafatnya Rasul, itu nggak ada salahnya. Yang salah itu kesan meremehkannya bahwa para ulama hadis ini seolah-olah menyusun hadis itu asal-asalan, enggak. Penelitiannya luar biasa. Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim dapat dari siapa? Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala wa Ishaq bin Ibrahim. Jadi Imam Muslim dapatkan dari Abu Quraib Muhammad dan Ishaq bin Muslim. Dan lafadznya punya Abu Quraib Muhammad. Dua orang ini dari siapa? Dari Abu Muawiyah. Hadatsana Al-A'mas an Abi Sofyan, baru an Jabir, baru dari Jabir radhiyallahu anhu. Terus ngaten Pak urutan sanad dalam hadis. Kalau kita coba tahrij hadis ini, sanadnya seperti itu, dan itu orangnya pasti sudah sikoh semuanya. Nanti jadi bahkan ada kitab hadis khusus yang kemudian akan menilai siapa orang ini, apakah sikoh atau tidak, apakah dia dhaif, apakah hadisnya diragukan, apakah dia banyak menerbitkan hadis-hadis palsu. Kalau sudah seperti itu pasti kena. Itu sudah terkoreksi. Kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu itu putranya Abdullah bin Amr bin Haram Al-Khazraj. Jabir punya bapak Abdullah bin Amr bin Haram Al-Khazraj. Ini semangatnya luar biasa Pak orang ini. Ini termasuk sahabat senior. Dulu pernah mengikuti Baiat Aqabah yang pertama ketika datang ke Mekkatul Mukarramah, itu awal-awal Rasulullah berdakwah. Dia ikut Baiat Aqabah, kemudian meninggalnya ketika perang Uhud. Abdullah bin Amr bin Haram itu luar biasa. Ini satu-satunya sahabat yang bercakap-cakap dengan Allah dalam kondisi tatap muka. Sudah pernah saya sampaikan di sini dulu ya, kayaknya apa belum Pak? Saya 2 kali mengisi di sini, saya lupa itu belum sudah saya sampaikan belum. Jadi luar biasa nih, bisa kita jadikan pelajaran. Orang tua tapi semangat untuk kemudian berislamnya luar biasa, mengikuti semua peperangan yang Rasulullah adakan. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut. Tapi ketika 2 perang ini, anaknya Jabir itu nggak diperkenankan ikut.
nggak diperkenankan ikut. Kenapa? Karena dia punya anak 10, 9 perempuan. Jabir ini digadang-gadang, pokoknya kamu nggak usah ikut perang dulu. Kamu jaga adik-adik. Jaga adik kamu 9 perempuan itu. Meskipun Jabir masih muda, kalau dulu kan sahabat-sahabat meskipun masih muda Pak Nyun Sewu, itu mereka semangatnya untuk ikut partisipasi ketika ada peperangan itu luar biasa. Sampai ada yang jinjik-jinjik biar dilihat tinggi oleh Rasul dan diizinkan untuk ikut perang. Ada yang mungkin sembunyi-sembunyi ketika baris, itu banyak. Usama bin Zaid umur 18 tahun jadi panglima. Jabir bin Abdillah, Anas bin Malik, hampir semuanya remaja dulu itu seperti itu semangatnya. Kalau hari ini sama ya, remaja hari ini sama nggih Pak? Semangat nggak? Insya Allah semangat ya. Kalau belum semangat orang tuanya yang harus membuat semangat, minimal untuk sholat jamaah kan seperti itu ya. Digeret lah anak-anaknya. Saya punya 2 anak, tadi juga saya keberatan mau minta izin sama Mas Prima, apa saya sholat subuh dulu di rumah itu, karena anak saya itu harus kadang masih dibopong, harus dibangunkan itu untuk sholat subuh. Ya dibopong dulu, kadang biasanya agak berontak, dibopong kan nih Pak. Kalau ini masih dibopong nggak ini? Bapaknya siapa ini? Ini bapaknya nih, Masya Allah, sudah luar biasa Mas. Mantap ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan istiqomah ini anak soleh. Jadi gitu nih, Jabir bin Abdillah jaga adiknya aja kamu gak ikut perang. Bahkan ketika perang Uhud, besoknya berkecamuk, bapaknya Abdullah bin Amr bin Haram ini panggil Jabir, ajak ngobrol malamnya. Mas, kayaknya besok perang akan berkecamuk, ayah punya firasat besok ayah akan syahid. Tolong nanti bapak syahid, jaga adik-adikmu, dan ayah juga punya hutang nanti dilunasi ya. Ini Masya Allah Pak, nih warisannya hutang. Kalau hari ini warisannya harta, jadi fitnah banyak rebutan, kayak gitu kan. Wah, Masya Allah, ternyata besok berkecamuk perang termasuk yang syahid. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang syahid dalam perang Uhud itu banyak yang jasadnya di ini ya, banyak yang dirusakkan ya. Hamzah bin Abdul Muthalib bahkan dibelah dadanya Pak, diambil hatinya sampai dikunyah sama siapa itu? Hindun bin Utbah, karena kebencian mereka, dendamnya ketika perang Badar kalah mereka. Banyak yang jasad yang dirusak. Termasuk Jabir bin termasuk bapaknya Jabir, Abdullah bin Amr bin Haram. Ini termasuk 50 sahabat pemanah yang ditempatkan Nabi di bukit. Kan Rasulullah pesen ya, apapun yang terjadi ketika perang berkecamuk jangan turun dari bukit itu kan, itu kan. Tapi kemudian dari 50 pemanah ini 40-nya tidak tahan dengan harta rampasan yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Pada ikut ngambil, pada ikut. 10 yang bertahan termasuk bapaknya Jabir bertahan. Dia syahid ketika Khalid bin Walid tahu pasukan pemanah Rasul banyak yang meninggalkan posnya. Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir muter naik ke bukit, dihabisi itu sahabat Rasul yang masih ada di situ, syahid semuanya. Dan diceritakan ketika syahid, Masya Allah banyak yang menangis ya, kerabat-kerabatnya Jabir. Tapi kata Rasul, nangis gak nangis, ini jasad dinaungi oleh malaikat. Famazalatil malaikatu biajnihatiha. Malaikat-malaikat dengan sayapnya menaungi jasad-jasad para syahid. Ini Masya Allah Bapak Ibu rahimahumullah. Dan bahkan ketika meninggal, Rasul dekat itu Jabir bin Abdillah anaknya nih. Wahai Jabir, tahu enggak apa yang dikatakan Allah kepada bapakmu? Ala ukhbiruka bima qala Allah Ta'ala li abika. Kamu tahu enggak Allah itu mengatakan apa kepada bapakmu? Qultu, maukah kamu ala ukhbiruka ma qala Allah Ta'ala ala abika? Maukah saya kabarkan kepadamu, kata Rasul, dengan apa yang dikatakan Allah kepada bapakmu? Qultu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu wahai Rasul, apa yang diucapkan Allah kepada bapak saya? Ya abdi tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, kata Allah kepada bapaknya Jabir yang sudah syahid, mintalah kepadaku, pasti saya kamu beri. Bapak Ibu, ini bapak-bapak terutama, kalau panjenengan ditawari Allah, kamu mau minta apa? Kira-kira panjenengan minta apa? Minta apa panjenengan? Ini belum kematan hadisnya ya, baru sudah tengah 6. Kita sampai jam berapa? Minumannya sudah keluar, ini isyarat Pak. Isyarat ini. 6 kurang 10. Syuruknya jam 6.46. Nanti mundur 10 menit untuk sholat syuruk ya.
Ngaten Bapak Ibu, apa yang Allah ini bertanya kepada Jabir ya, dalam keadaan tatap muka. Kata Rasulullah, "Ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijab." Tidak Allah itu bercakap-cakap dengan seseorang kecuali dari balik tabir, dari balik hijab. Tidak mungkin Allah bercakap-cakap dengan seseorang itu secara PTM 100%, enggak mungkin, tatap muka 100%. Tapi wa kallama abaka kifahan. Allah bercakap-cakap dengan bapakmu itu langsung. Ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Allah kepada Abdullah bin Amr bin Haram ini? Ya ibadi tamanna alayya a'tika. Kamu minta apa? Mas Prima minta apa kira-kira? Ya? Minta surga. Mas minta Mas kira-kira ini. Sudah jelas itu masuk surga, udah di surga. Sudah di surga itu, minta apa? Itu sudah di surga. Maka kemudian jawab Jabir, "Tuhyini, ya Allah, mugi panjenengan itu nggesakan kula malih. Mugi panjenengan menghidupkan saya kembali. Fa uqtila fika marratan tsaniyah. Biar nanti saya mati syahid lagi." Ngaten, Pak. Jadi dalam hadis riwayat Anas itu, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya." Tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga itu ingin dikembalikan ke dunia. Mau nggak panjenengan sudah di surga kok pengen dikembalikan ke dunia? Kan nggak mungkin kan? Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, Pak, mati dalam membela agama Allah. Kalau orang mati syahid sekarang banyak ini ya, dalam hadis kan banyak tuh orang mati syahid. Al-mad'un, orang yang kena wabah, orang yang tenggelam. Mudah-mudahan kemarin anak gubernur itu tenggelam, itu masuk dalam kategori mati syahid. Dan itu kan orang tenggelam, orang terbakar, orang melahirkan. Itu ada 5 itu. Tapi yang syahid ini syahid fi sabilillah, syahid dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat Anas, ada orang sudah di surga itu pasti nggak suka dikembalikan ke dunia kecuali orang mati syahid. Kenapa? Dia akan minta, ya Allah, kalaupun 10 kali saya dikembalikan dan saya berperang lagi, saya siap. Kenapa? Karena dia lima yara al-karomah. Karena dia sudah melihat kemuliaan-kemuliaan orang yang mati syahid. Sehingga ketika bapaknya Jabir minta kepada Allah dihidupkan kembali, nah itu tidak mungkin. Maka kemudian apa yang diminta lagi? Balih man waroi, ya Allah, sampaikan kepada orang-orang yang di belakangku yang masih hidup keutamaan-keutamaan ini biar mereka lebih semangat. Ini Masya Allah, ini bapaknya Jabir, Pak, sudah kesepuhan tapi semangat. Kan banyak dulu orang yang sudah kesepuhan zamannya Nabi. Jangankan kesepuhan, remaja-remajanya aja itu sudah luar biasa. Ya didikan Nabi ya, kalau kita kan beda. Jadi ingat, ini yang Jabir. Kemudian ini yang tadi bapaknya Jabir. Jabir sendiri itu kalau kita lihat, ya setelah itu bapaknya meninggal, dia berusaha melutangi dan dilunasi utangnya bapaknya. Jabir itu termasuk jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini matanya nanti kurang lebih 10 menit selesailah isi hadisnya. Jabir itu banyak meriwayatkan hadis. Bapak Ibu, yang pertama paling banyak siapa? Sahabat Nabi, Abu Hurairah, kurang lebih 5.374 hadis. Meskipun itu masuk Islamnya itu tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah wafat itu tahun 11 Hijriah. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin As-Sakhr nama aslinya itu hanya sama Rasul 4 tahun, Pak. Hidupnya sama Rasul hanya 4 tahun. Datang dari Persia ke Madinah, ketemu Nabi, masuk Islam itu abad 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah, bukan abad. Jazakallah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, 4 tahun. Tapi Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374. Setelah itu ada Abdullah ibnu Umar, ada siapa lagi, Anas bin Malik, ada Aisyah 2.210 hadis, ada Ibnu Abbas. Lah ini Jabir kurang lebih 1.540 buah hadis. Ini menunjukkan Bapak Ibu betapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW, banyak bermulazamah dengan Rasul SAW. Mungkin nunggu nih tentang masjidnya kan ngaten nggih. Abu Hurairah kan tinggalnya di masjid ya, sehingga tahu apa yang dilakukan Rasul, mau kemana terus mengikuti banyak hadisnya meskipun hidupnya hanya 4 tahun. Dan ini menjadi pintu mereka para orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu untuk mengkritik hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hanya sebentar kok hadisnya banyak.
dikritik seperti itu. Padahal Abu Hurairah banyak bermulazamah terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Jabir. Jabir seperti itu Pak, hadisnya banyak. Nanti hadisnya saya bacakan dari Jabir rata-rata. Jabir bin Abdullah 1540 buah hadis. Yang diriwayatkan Bukhari berapa, yang diriwayatkan Muslim berapa, itu banyak. Beberapa mungkin panjenengan yang kisah-kisah populer yang terkait dengan Jabir mungkin panjenengan masih pirsa ya. Di samping tadi itu, ketika melunasi hutang bapaknya itu, melunasi hutang bapaknya. Jadi ini anak-anak ya, kita berjuang tuh jadi anak itu jangan hanya ketika ada warisan jadi rebutan, tapi bagaimana kalau orang tua kita punya hutang itu juga seharusnya menjadi rebutan ya. Ada nggak Pak? Orang tua kok meninggalkan bukan warisan tapi hutang, anak-anaknya kemudian mereka berebut untuk melunasi? Ya masih ada lah insya Allah ya. Seharusnya itu. Jabir begitu, dia lunasi. Tapi ketika mau melunasi, karena ini orang miskin Pak, miskin mereka itu. Hanya mengandalkan beberapa buah pohon korma yang mereka miliki. Makanya ketika panen, yang diniatkan pertama kali oleh Jabir adalah melunasi hutang bapaknya. Begitu panen, ternyata panennya itu tidak mungkin untuk melunasi hasil hutang bapaknya. Hasilnya tidak mungkin. Sehingga konsultasi sama Nabi. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin melunasi, setelah konsultasi dengan Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, tapi Masya Allah, kurmanya itu hasil panennya bisa untuk melunasi, bahkan bisa disimpan untuk beberapa hari persediaan keluarga. Itu keberkahan Rasulullah SAW. Mungkin panjenengan juga masih ingat kisah yang bagaimana ada seorang sahabat yang mengundang Rasulullah makan. Ngaten nggih? Rasulullah diundang makan, di sebelahin kambing muda. Yang diundang mungkin hanya beberapa orang, Rasulullah dan para sahabat utama. Tapi ketika datang Rasulullah itu dengan pasukan seluruh sahabat, ribuan, hampir 1000. Ini Jabir nih yang undang. Dan itu ketika momen perang Khandaq, Rasulullah membuat parit, kan gitu kan. Rasulullah langsung turun sendiri. Jadi itu pemimpin Masya Allah ya. Langsung turun sendiri, ikut macul, ikut membelah batu. Itu Masya Allah. Juga sahabat-sahabat yang lain. Dan modelnya orang nggak kayak kita Pak. Kalau kerigan kerja bakti kan sedela-dela medang ya Pak. Terus sebetulnya dela-dela medang, gorengan, teh. Ini zaman Rasul gawe parit ngono itu, ya mungkin waktu itu kondisi ekonomi yang memang tidak memungkinkan mereka untuk gawe medangan enggak. Sampai banyak sahabat yang kelaparan. Sahabat kelaparan ya. Rasulullah kan diganjel berapa buah batu, sahabatnya diganjel. Panjenengan selapar-laparnya pernah nggak sampai diganjel dengan batu? Gak pernah ya. Dulu sahabat sampai diganjel dengan batu, Rasulullah diganjel batu. Maka kemudian Jabir waktu itu inisiatif, "Wahai Rasul, nanti makan di tempat saya sembelihin kambing muda." Tapi hanya beberapa orang yang diundang. Tapi ternyata ketika pas jam makan itu semua sahabat ikut. Khawatirnya kayak apa Jabir dan istrinya itu, Masya Allah, keberkahan Rasulullah yang melayani semuanya bisa makan. Dan seperti biasa masih ada persediaan untuk keluarga itu. Panjenengan naik ngundang nyong pada kayaknya Pak Slamet ya, sing diundang wong akeh masake semeding kira-kira bisa kayak ora ya. Wis angel, wis urusane beda maning. Jadi Jabir radhiyallahu anhu. Cerita sahabat saja lah ya Pak, nanti isinya gampang nih. Sampai 6:30 nggak mungkin ya. Pernah juga dalam sebuah peperangan ngaten Pak. Ini kadang kita baca kisah-kisah kayak gini harapannya memang memotivasi. Dalam satu peperangan Dhatur Riqa, peperangan Dhatur Riqa itu adalah peperangan ketika Rasulullah awalnya itu mengutus 70 delegasi hufad ke satu wilayah kabilah suku di daerah Najd. Tapi kemudian 70 hufad ini ketika sampai di satu wilayah namanya Bir Ma'unah atau apa itu kan mereka disergap, dibunuh ya. Pernah dengar? 70 delegasi Rasul, para hafid, hufad dibunuh di salah satu daerah. Sehingga kemudian Rasulullah pun segera memobilisir sahabat-sahabatnya untuk menyerang di kabilah-kabilah itu. Mereka itu melakukan perjalanan Pak kurang lebih 70 kilo. Dhatur Riqa itu karena perjalanannya panjang, sementara kendaraannya itu tidak sangat representatif. Satu onta itu untuk 6 orang gantian. Coba panjenengan bisa bayangkan perjalanan panjang. Berarti kalau 70 kilo dari Purwokerto sampai mana? Ya 70 kilo atau berapa? Itu panjang itu.
Bukan 70 kilo, nanti coba panjangan dilihat dari sirah, saya lupa itu. Ini saya nggak kesini sirah. Itu perjalanan panjang tuh. Sampai kaki para sahabat itu, datoriko itu kan artinya kain yang disobek untuk mengikat kaki Pak. Biar yang kukunya sampai pecah, ininya sampai berdarah, kakinya itu tidak terlalu perih. Paham nggak? Makanya orang syahid, orang berperang di jalan Allah itu luar biasa keutamanya nih. Mereka melakukan perjalanan panjang untuk memerangi orang yang sudah membuat syahid 70 kufat itu. Datoriko pulang dari sana, sukses kemudian dalam peperangan itu, jalan pulang tuh. Ternyata unta yang dipakai oleh Jabir bin Abdullah itu untanya sakit dikabarkan kan, sehingga perjalanannya dalam perjalanan itu Jabir selalu di belakang. Rasulullah tahu, Rasulullah dekati, kenapa engkau kok di belakang? Unta saya sakit Rasul. Jadi tidak bisa untuk gantian, dan juga tidak bisa mengejar. Sama Rasul kemudian ambilkan satu tangkai apa, kemudian entah itu ditunjuk-tunjuk atau di apa ya dalam bahasa kita itu, kemudian dengan karomahnya untanya sembuh, bisa berjalan, bisa menyesuaikan perjalanannya itu dengan unta-unta yang lain, bahkan bisa membersamai Rasul, tidak ketinggalan lagi. Rasulullah ajak ngobrol si Jabir itu. Wahai Jabir, bi'ni jamaluka hada. Wahai Jabir, boleh enggak untamu saya beli? Panjenengan jalan-jalan sama pejabat pakai motor, pejabat itu kok tertarik dengan motor panjenengan, panjenengan sangat sungkan dengan sangat menghormati. Motornya kok ditawak, kira-kira panjenengan pripun? Apa jadi kesempatan kidul sing larang sisan? Apa justru kemudian kising jaluk wong udah main-main lah. Monggo lah nek panjenengan sok bakto mawon, kira-kira sing ndi? Sing nomor 1 apa sing nomor loro? Sing nomor 1 nek nomor loro. Benten-benten. Jabir enggak, wahai Jabir, bi'ni jamaluka hada. Kalau boleh untamu saya beli. La ya Rasul, bal huwa laka. Enggak wahai Rasul, kalau engkau kerso, kalau engkau ingin silakan ambil saja. Jabir seperti itu meskipun kondisi ekonominya miskin ya. Tapi ketika itu diminta sama Rasul, apa sahabat yang ketika diminta sama Rasul enggak mereka akan manut dan sebagainya, sami'na wa ta'na. Enggak wahai Rasul, kalau engkau berkenan silakan ambil saja. Enggak, jual. Berapa? Boleh enggak saya tawar 2 dirham? 2 dirham itu masih sangat rendah. Nah, Jabir ketika seperti ini sudah mulai berani kemudian untuk pasang tarif. Jabir, wahai Rasul, saya punya beban sekian. Kalau engkau berkenan, tolong beli unta saya dengan harga sekian, kurang lebih 400 dirham. Mintanya Jabir 400 dirham. Ya Rasul, ya udah enggak apa-apa. Saya beli 400 dirham. Tapi izin wahai Rasul, nanti saya berikan barangnya ketika sudah sampai di Madinah ya. Kan gitu, itu kan masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan ngobrol. Ini seorang pemimpin itu luar biasa. Menggali kondisi anak buahnya kayak apa itu Masya Allah. Ngobrol lagi, Rasul tanya lagi. Atazawwajta? Apakah kamu sudah menikah? Kalau sudah menikah, bikron am sayyiban? Sudah menikah belum? Kalau sudah dengan gadis apa dengan janda? Masya Allah, ini Pak Rasul bertanya sampai seperti itu. Kamu sudah menikah? Sudah wahai Rasul. Saya menikah dengan sayyiban, dengan janda. Pak, menikah dengan janda Pak. Ini bujang ini Jabir. Loh kok enggak dengan gadis? Kalau dengan gadis kan biar bisa bersenang-senang ke sana kemari bulan madu. Enggak lah wahai Rasul. Kira-kira alasannya apa Pak? Jabir menikah dengan janda. Randane suki. Nyong takon main orang ngantuk kayak gitu lah. Jadi nyong tepat diri. Kira-kira alasannya apa? Jabir kok menikah dengan randa? Bujang. Kalau panjenengan ikuti alur cerita saya tadi itu ketemu jawabannya. Karena Jabir punya adik perempuan banyak 9. Nek bojone karo gadis engko malah gunane betina nang omah pada reyang, pada reyang. Ini isyarat yang kedua sudah keluar. Harus saya perhatikan ini. Ngaten Pak. Jadi gitu alasan Jabir luar biasa. Dia masih memikirkan adik-adiknya karena itu wasiat dari bapaknya. Adiknya dijaga sampai menikah pun dengan janda. Biar janda ini ngemong adik-adik ini. Setelah itu apa Rasul katakan? Waduh, seneng ya meskipun janda engkau balik ke rumah wis rapi. Ruangannya wis bersih, kamarnya wis ditata, bantal-bantal wis pada pating rapih lah.
Jawaban Jabir apa? Ya Rasul, saya nggak punya bantal. Sampai gitu Pak, saya nggak punya bantal. Ini karena kondisi ekonomi saking miskinnya. Panjenengan nggak di bantal, nek panjenengan sare bantalan mboten. Sing bantalan napa mawon? Sirai bantalan, samparane bantalan, kanan kiri bantal guling, bantalan kabeh, sawak bantalan kabeh panjenengan. Ini nggak punya bantal, ini masalah. Dan begitu sampai di Madinah, falamma qadimtu bil Madinah. Ketika saya sampai di Madinah, maka saya katakan, kata Rasul, Jabir bercerita, ini yang bercerita Jabir. Rasul katakan kepada Bilal, ya Bilal u'tihi uqiyatan min dahabin wazidu. Wahai Bilal, tolong ini diberi satu uqiyah dari emas. Satu uqiyah dari emas itu hampir sama tadi dengan harga, kurang lebih 400 dirham. Wazidu, tolong tambahi. Jadi ini Masya Allah, seorang pemimpin untuk kemudian mengetahui kondisi ekonomi bawahannya, ini Masya Allah ya Pak, dengan banyak bertanya. Untuk apa? Bertanyanya untuk mengetahui, tidak bertanya tok, tapi kemudian ada follow up, membantu secara konkret. Takon-takon tok orang nana follow up sih nggak ngapa, kan gitu kan. Rasulullah itu Masya Allah seperti itu, bertanya ke sana kemari, ternyata memang tujuannya nanti adalah untuk membantu. Ini Masya Allah. Kemudian Pak, ini masuk ke matanya. 10 menit ya. Matanya gini. Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis itu membangun singgasananya itu di atas air. Iblis membangun istananya di atas air. Kira-kira air ke segera kidul apa segera lor apa segera ngendi ke? Iblis membangun singgasananya. Enggak ada keterangan, pokoknya di atas air. Susah duga-duga nang ratu pantai selatan ke jebule iblis wis orang. Nek pantai utara apa? Ini borong ya. Apa laut sing sering jadi pesawat pada tiba apa? Laut segitiga Bermuda. Wis buneng dilah. Tapi hadisnya riwayatnya seperti itu. Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma. Seolah-olah ingin terinspirasi dari ayat wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma. Singgasananya Allah juga di atas air. Itu banyak hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa kana arshuhu 'alal ma, wa kana arshuhu 'alal ma. Singgasananya Allah di atas air. Seolah-olah ingin menyayangi Allah. Tapi enggak mungkin lah. Arsnya Allah itu, malaikat pemikulnya kan jarak antara telinga dan daging punggungnya aja itu 700 tahun ya perjalanannya. Ya iblis enggak mungkin singgasananya akan menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, dan arsy Allah itu termasuk makhluk yang paling besar. Arsy Allah, makhluk paling besar, mulia. Kemudian dikatakan iblis membuat singgasananya di atas air, tsumma yab'atsu saroyahu. Kemudian setelah membuat singgasana, maka iblis kemudian membuat delegasi-delegasi, membuat prajurit-prajurit yang akan dikirimkan ke berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk apa? Ini menggoda manusia. Panjenengan masih ingatkan ketika iblis diusir dari surga, ukhruj fa innaka rajim, ukhruj fa innaka minas saghirin. Keluar iblis, kamu dari surga, kamu makhluk terlaknat, kamu makhluk hina. Iblis diusir dari surga, kira-kira keder mboten Pak? Kira-kira nek anak bocah sekolah, jangan jero sekolah lagi pelajaran angel banget, ganggu bae pelajaran ya. Anak kamu tuh bae lah ganggu kanca-kancane. Kira-kira ana ora sing bocah, "Wis terima kasih Pak, nyong metu lah." Kok liyane tek ganggu kabeh kon pada bejut kaya ana ora. Kayak iblis berarti nih kayak gini. Karena iblis seperti itu. Diusir dari surga dia enggak keder. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghukum aku tersesat, sungguh saya akan halangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Malah bersumpah, berikrar, bayangkan. Karena Engkau telah mengusir saya, Engkau telah menghukumi saya tersesat, sungguh saya akan halangi jalanmu dari jalan yang lurus. Kan ngaten, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'il wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin." Saya akan datangi manusia dari arah depan, dari belakang, lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia-dunia, sibuk dengan hal-hal yang mubah. Dan Engkau ya Allah pasti akan jumpai mereka itu sedikit sekali yang bersyukur. Kan gitu. Ini ikrar iblis, deklarasinya enggak main-main. Deklarasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main kan Pak iblis? Enggak main-main dia deklarasinya itu.
Ikrarnya enggak main-main. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala syaitanu wa izzatika ya rabbi la abrahu ibadaka madamat arwahuhum fi ajzadihim. Demi kemuliaanmu ya Allah, demi keperkaasaanmu ya Allah, saya sekali-kali tidak akan berhenti. Saya senantiasa akan menggoda manusia selama mereka masih bernafas, selama mereka ruhnya masih ada di dalam jasad. Ini ikrar setan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan. Buktikan. Allah bahkan ke masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, kira-kira iblis bekerja enggak bala tentaranya di sini? Bekerja enggak? Bekerja. Ada yang tadi ketika sholat mungkin fokus kita tidak kepada Allah. Ada enggak di sini? Banyak. Aduh lagi sholat subuh mikirnya wis aktivitas mungkar ngapa bae. Mau bareng ngajab ngapa? Aduh nyong malah sing mikiri sing maune ora kepikiran dadi kepikiran. Lah kira-kira kowe pegawene siapa? Pegawene ini dikirim ke kita, dikirim mungkin bahkan yang paling, apalagi ya paling buruk ya. Makanya kita dalam sholat kita, kata Rasul itu, inna rajula la yansarifu min sholatihi kutiba lahu. Siapa yang sudah selesai sholat itu pahalanya ada yang dapat 1/10-nya, 1/8-nya, 1/6-nya, 1/4-nya, setengahnya. Panjenengan kinten-kinten dapat berapa tadi sholatnya? Pas sujud kemutan Gusti Allah mboten. Ya minimal takbir intikal itu yang membuat kita fokus kembali. Allahu Akbar. Oh ya, nyong lagi ngadep Gusti Allah. Allahu Akbar. Minimal itu. Jangan dibiarkan fokus kita itu kemana-mana. Termasuk bagian dari jihad adalah manakala kita sholat, kita berusaha memfokuskan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari jihad. Jadi seperti itu, Pak. Sholat kita diganggu. Apa maning sini pasar. Abghadul biladi, tempat yang paling dibenci oleh Allah di permukaan bumi adalah pasar. Kenapa pasar paling dibenci? Karena pasar menjadi simbol banyaknya kedoliman mungkin di sana ya. Wong Kelomboni akeh ora pernah pasar. Kathah ya. Wong sing nimbang-nimbang pada orang bener kathah. Wong sing bersumpah, "Ki nyong kulake 8.000 tek dol karo jenengan 7.000." Ana kali ora. Kathah ya. Nyong dubakul ya ora paham. Itu banyak pasar dijadikan kemudian tempat-tempat berbuat curang. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, pernah beliau itu melewati pasar, di situ ada penjual makanan. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam makanan itu paling bawah. Oh, ada yang masih basah, itu sudah agak busuk. Maka Rasulullah katakan kepada penjual itu, tolong yang ini seharusnya jatuh di atas, biar nanti orang tahu kalau ini sudah nggak baik lagi. Siapa yang menipu dalam jual beli, dia bukan golonganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja dodol, sing bosok, sing ora enak, sing nangisor, sing apik-apik sok dhuwur engko pas timbang dereo kabeh. Wonten ngaten? Nah, saya terus makanya kita masuk pasar syukur ndonga nggih, Pak. Panjenengan masuk pasar ndonga mboten? Oh, ndonga, masuk masjid ben kadang kelalen ya. Ya orang cerdas, Pak. Orang cerdas itu bisa memanfaatkan apapun nanti. Ini nabrak sampai 11 gimana? Sampai 11 ya kurang lebih ya. Nanti matanya. Jadi seperti itu. Nasihat Rasul itu, la takunanna in istata'ta. Jangan sekali-kali kamu itu kalau mampu menjadi awwaluman yadkhulu as-suq. Kalau bisa kamu jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Dan jangan menjadi orang yang akhiru yakhruju minnasu. Jangan menjadi orang yang terakhir masuk keluar dari pasar. Karena setan sudah setan sudah membuat memang di sana itu benderanya berkibar, tempat di situ orang banyak berbuat dosa. Kan gitu kan. Jadi pasar itu seperti itu, kecuali pasarnya dulu pas zamannya Umar bin Khattab ya, yang boleh jualan itu yang memang sudah ahli, yang sudah tahu secara fikihnya. Jadi seperti itu, setan akan mengutus ke sana bala tentaranya. Setan akan mengutus ke rumah-rumah kita kan juga seperti itu. Idza dakhala ar-rajulu baitahu, ketika seorang masuk rumahnya, wa yadhkurullaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, wa qala syaitan la mabita wala 'asha, la mabita wala 'asha. Ketika panjenengan malam hari pulang bekerja masuk rumah, baca bismillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan katakan kepada bala tentaranya, aduh hari ini malam ini enggak ada tempat untuk kita nginap, malam ini enggak ada makan gratis kan naten? Nate mireng riwayat ngaten?
Ketika panjenengan masuk rumah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buka pintu tidak bismillah, tidak salam apalagi ya, maka setan akan katakan, aduh ini ada tempat nginep. Apalagi ketika makan nginda to'amihi kok enggak ingat, enggak zikir kepada Allah, maka setan juga akan katakan, hari ini ada makan gratis, ada tempat nginep, ada makan gratis. Jadi panjenengan usahakan kalau pulang ke rumah, masuk rumah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk tempat WC. Rasulullah kan nasihatnya kan gitu, idza dakhala al-khala faqala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dibaca bismillah minimal itu. Kenapa? Ini terutama ibu-ibu nih. Ya kita semuanya lah sama. Satruma baina aurati Adam, baina ayunil jin wa aurati Adam ayaqula bismillah. Yang bisa menutup aurat kita dari pandangan mereka, jin dan pasukannya ketika di al-khala, di WC adalah membaca bismillah. Jadi Bapak Ibu, ini setan-setan ini akan bekerja semuanya di berbagai sektor kehidupan kita. Inna syaitona yahduru ahadakum. Setan akan hadir ke kita semuanya inda kulli syai' min sya'ni. Apapun aktivitas kita akan hadir. Setan hadir. Kemudian ketika sudah hadir, mereka sudah menggoda manusia. Ini terakhir. Setan akan balik kepada komandannya iblis. Wahai iblis, wahai komandan, saya sudah berhasil menggoda manusia untuk sholat tidak khusyuk. Apa yang dikatakan iblis? Masonata syai'a. Kamu gak ngapa-ngapa, itu biasa. Wahai iblis, saya sudah menggoda manusia untuk korupsi, untuk berbuat curang. Kamu gak ngapa-ngapa, biasa itu. Saya sudah menggoda manusia untuk apa lagi? Menipu dan lain sebagainya, gak apa-apa. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang sudah berhasil dilakukan oleh setan, ketika dilaporkan sama iblis, iblis apa komentarnya? Masonata, kamu belum apa-apa, itu sudah biasa. Tapi ketika ada satu summa yaji'u ahaduhum, ada yang datang kepada iblis kemudian dikatakan ma taraktuhu hatta faraktuhu bainahu wa baina imraatihi. Wahai iblis, wahai komandan, saya tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah orang itu berpisah dengan istrinya. Wah, ini iblis baru bangun dari singgasananya. Summa yudnihi, kemudian iblis memberikan apresiasi kepada tentara ini. Kamu sudah bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya, memisahkan istri dengan suaminya. Nah ini baru kata iblis, nikma anta. Ini baru bagus. Kalau WA nih iblis itu kasih jempol 10 kayaknya prajuritnya ini. Bagus kamu itu, sudah berhasil memisahkan antara seorang suami dan istri. Maka kemudian dikatakan kana a'dhamul ain, maqasidil ain. Sesungguhnya target besar, the big project setan iblis itu salah satunya adalah at-tafriq, memisahkan antara seorang suami dan istri. Itu target iblis. Sehingga kemudian kalau kata datanya seperti itu, Masya Allah Pak, karena dengan perpisahan ini mereka kemudian akan terjerumus ke dalam perzinahan lebih besar. Anak-anaknya Masya Allah banyak Pak, Nyun Sewu, yang kemudian menjadi broken home, bermasalah. Ini kan kalau kemudian dikaitkan dengan peradaban ke depan, ini jadi masalah. Makanya panjenengan yuk Bapak Ibu, saya nggak sampaikan kewajiban kita apa, istri hak ini apa. Yang penting kita perbaiki diri kita dulu semuanya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, pasti Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki hubungannya dengan keluarga kita, dengan istri kita. Ini bel bunyi Pak. Selesai. Jadi ingatkan Pak, itu solusi sederhana dari saya. Yuk perbaiki bareng-bareng. Sholatnya Pak, dari Sa'id bin Sabit, ya sallu ya ayuhan nasil fi baiti, wahai manusia salatlah di rumah, fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, kan gitu kan? Fa inna afdhalus salatul mar'i, sesungguhnya salat yang paling utama seseorang itu adalah salat yang dikerjakan di rumah, illal maktubah, kecuali yang salat 5 waktu. Rumahnya dihiasi dengan salat sunnah. Sebelum subuh panjenengan salat sunnah ruyin, sebelum duhur kalau bisa sunnah riyin. Bacaan Qur'annya. Kenapa? Fa innallaha ja'ilu min baitihi min sholatihi khaira. Karena Allah jadikan sebab sholat itu di rumahnya kebaikan-kebaikan. Kita nggak mungkin Bapak Ibu rumah tangga nggak ada masalah, pasti semuanya ada masalah. Ngaten nggih Pak? Semua kita rumah tangga ada masalah, tapi mbok menawa dengan kita menghidupkan dengan bacaan Al-Qur'an, dengan kita menghidupkan sholat sunnah, itu bisa meminimalisir problematika permasalahan rumah kita, tangga kita semuanya. Saya yakin lah panjenengan tahu padu kabeh karo bojone ya Pak. Ana sing ora tahu beberbelas ora tahu padu kawit bojo ketuk siki.
Wah, luar biasa. Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah. Rasulullah berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib. Wahai Fatimah, Ali mana? Kok nggak kelihatan? Tadi ada masalah, wahai Rasul. Pergi entah kemana. Rasul tanya sahabatnya, ada yang lihat Ali? Oh, Ali di masjid. Di masjid, lagi turunan. Karena turunan banyak pakaiannya terkena debu. Sehingga kemudian kata Rasul, kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai Aba Turab, bapaknya debu kan itu kan. Ali bin Abi Thalib, Pak, ada masalah dengan Fatimah, larinya ke masjid. Panjenengan karena masalah melayu ini mingdi pos ronda. Kira-kira jadwal ronda ini ronda tumben iki. Jebule ana masalah karo bojone. Masya Allah. Melayu ini masjid. Ini yang barangkali hendaknya kita mungkin perlu evaluasi rumah tangga kita. Sekali lagi, saya pun seperti itu tuh, Masya Allah. Pasti semuanya sama. Tinggal kita mari terus belajar, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bukan berarti mereka yang mungkin ustadz-ustadz kita diuji seperti itu, perbaikan hubungannya dengan Allah nggak baik. Itu juga bagian ujian lain kan seperti itu ya. Ngaten Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf sekali ini sampai jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi panjenengan semuanya, karena ini sesuatu yang sangat penting, apalagi Indonesia menghadapi generasi emas. Kalau hari ini bahtera rumah tangga sebagai satu tempat utama dalam membangun nanti kan level pertama dulu kan keluarga ya, itu sudah kacau balau, nanti apalagi yang berikutnya. Ya mudah-mudahan kita semuanya terus diberi kesabaran, terus bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, yang istri juga terus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Ketika ini berimbang, insya Allah ya ini akan tidak begitu memunculkan banyak masalah. Kalaupun ada masalah, mudah-mudahan itu bisa diredam dengan tadi kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.